Cerita dimulai pada tahun 1935. Ketika itu di Inggris, di hamparan bukit yang sangat hijau terdapat dua orang perempuan sedang bertiduran di situ. Ternyata mereka adalah kakak beradik. Kakaknya bernama Cecilia, sedangkan adiknya bernama Briony. Kemudian kita diberitahu bahwa dua orang perempuan ini ternyata berada di keluarga yang sangat kaya. Mereka mempunyai rumah yang sangat besar, halaman yang sangat besar, dan hidup serba berlebihan. Adegan pun selanjutnya beralih ketika Briony sedang berlari-lari bermain di rumahnya. Ketika sedang bermain, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang cowok. Cowok itu bernama Robbie. Ternyata Robbie ini adalah pembantu yang bekerja di rumahnya Cecilia dan Briony. Robbie yang merupakan orang yang miskin karena ayahnya memutuskan untuk meninggalkan ibunya ketika Robbie masih kecil. Hal itu menyebabkan ibu Robbie tidak bisa menghidupi Robbie, sehingga sedari kecil dulu Robbie sudah bekerja sebagai pembantu di rumah itu. Robbie ini merupakan seseorang yang sangat ramah dan baik hati, sehingga Briony sangat senang berteman dengan Robbie. Setelah itu adegan pun beralih ke Cecilia. Ketika itu Cecilia sedang mengobrol bersama Robbie. Diceritakan bahwa Cecilia dan Robbie ini ternyata mempunyai umur yang sama. Dan karena hal itulah membuat Cecilia dan Robbie menjadi sangat akrab. Selanjutnya kita diberitahu bahwa Robbie meskipun adalah seorang pembantu yang miskin, tetapi Robbie ini orangnya sangat pintar. Sehingga ayah dari Cecilia memutuskan untuk membeasiswai Robbie sehingga Robbie bisa berkuliah. Karena Robbie dan Cecilia ini selalu bersama dari kecil sampai mereka lulus kuliah, Robbie sebenarnya memendam rasa kepada Cecilia. Kemudian di situ Cecilia bercerita kepada Robbie. Cecilia berkata bahwa setelah ini kakak dari Cecilia yang bernama Leon akan pulang ke rumahnya, dan Leon berencana untuk membawa temannya yang sangat kaya untuk dikenalkan kepada Cecilia. Tentu sebenarnya di situ Robbie cemburu karena nyatanya memang Robbie menyukai Cecilia, tetapi dia hanya bisa menutupi kecemburuannya dengan mengeluarkan senyum palsunya. Robbie pun berkata dalam hati, memang merepotkan ya, jatuh cinta belum saja memiliki tetapi sudah patah hati. Tetapi itu semua tidak masalah bagi Robbie karena Robbie sudah senang jika berada di dekat Cecilia. Karena Robbie percaya bahwa beberapa yang terindah memang tak diciptakan untuk dimiliki, cukup disyukuri dan dikagumi dalam diam. Selanjutnya Cecilia menanyai Robbie tentang keinginannya melanjutkan sekolah, yaitu sekolah kedokteran. Tetapi entah mengapa, karena alasan iri ataupun karena alasan yang lainnya, Cecilia tidak menyukai ide Robbie untuk melanjutkan sekolahnya ke kedokteran. Robbie ini ternyata orangnya iseng. Ketika itu dia membercandai Cecilia. Dia merusak pot tanaman yang dibawakan Cecilia, yang mana pot tanaman itu sebenarnya akan diberikan kepada teman Leon, yang menyebabkan salah satu bagian dari pot tanaman itu masuk ke dalam kolam. Karena pot itu sangat berharga bagi Cecilia, Cecilia pun tidak ragu untuk masuk ke dalam kolam dan dia membuka semua bajunya untuk masuk ke dalam kolam itu. Tentu di situ Robbie panik karena dia takut terjadi apa-apa karena Cecilia ini kan majikannya. Tapi untungnya Cecilia bisa keluar dari kolam itu, dan karena Cecilia ini tadi memakai baju yang sangat minim, Robbie yang melihat Cecilia dengan tampilan seperti itu tentu dia malu-malu dan dia sebenarnya mau melihat tapi juga nggak enak. Tapi kalau tidak dilihat juga sayang kan. Akhirnya Robbie hanya diam saja, Cecilia pun juga diam saja. Di situ keadaannya sangat awkward dan mereka berdua saling berpisah ketika itu. Di tempat lain ternyata Briony sedang melihat adegan lihat-lihatan antara Cecilia dengan Robbie tadi. Karena Briony ini masih kecil, di situ Briony salah paham. Briony mengira bahwa Robbie melakukan pemaksaan kepada Cecilia. Selanjutnya diceritakan bahwa kakak Cecilia yang bernama Leon sudah sampai di rumahnya. Ya seperti janjinya, Leon mengajak temannya. Teman Leon ini sangat sopan, kemudian tampan juga, dan juga kaya raya. Dan juga dia kelihatannya mirip sama personil Avengers, Doctor Strange. Cecilia pun langsung berkenalan dengan teman Leon. Teman Leon ini bernama Paul. Setelah itu mereka bertiga bersenang-senang bersama di sebuah danau dan menikmati pemandangan di sana. Di situ Leon bercerita bahwa nanti malam mereka akan makan bersama dan Leon sudah mengundang Robbie. Di situ Cecilia terlihat kecewa karena dia bilang, "Kenapa Leon? Kenapa kamu mengundang Robbie?" Karena nyatanya memang Cecilia masih marah kepada Robbie dengan tindakannya tadi siang.
Paul yang penasaran, dia bertanya kepada Leon, memangnya Robbie ini siapa sih? Leon pun menjelaskan kalau Robbie adalah pembantu yang sudah ada di rumahnya sejak dia kecil. Selanjutnya adegan berpindah ke Robbie. Robbie yang merasa bersalah karena tadi membuat Cecilia marah. Akhirnya dia pun berusaha memikirkan cara bagaimana ya cara meminta maaf kepada Cecilia. Akhirnya Robbie kepikiran untuk menuliskan surat. Dia pun mencoba untuk menuliskan kata-kata di dalam surat tersebut. Tetapi ketika dia sedang mencoba menulis kata-kata permintaan maaf, dia kebingungan, dia tidak tahu harus menulis apa. Karena nyatanya selama ini memang Robbie terus menutupi perasaannya kepada Cecilia. Awalnya Robbie menulis dengan menggunakan kata-kata formal. Tetapi setelah dia baca lagi kok kelihatannya terlalu serius. Akhirnya dia membuang tulisan itu dan dia mencoba untuk menulis lagi. Untuk mendapatkan pencerahan, akhirnya dia memutuskan untuk mendengarkan lagu dari Virsa Besari agar tulisannya bisa lebih puitis. Dan akhirnya dia pun mencoba untuk menulis lagi kata-kata yang puitis untuk Cecilia. Setelah kata-kata puitis itu jadi, akhirnya Robbie berusaha untuk membaca ulang kata-kata itu. Tetapi ketika dia selesai membacanya, dia merasa kata-katanya terlalu seperti anak indie. Akhirnya lagi-lagi Robbie membuang kata-kata itu dan dia mencoba untuk menulis ulang suratnya. Robbie yang bingung karena tidak menemukan ide, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dan mengambil rokok samsunya dan sebat dulu untuk mendapatkan inspirasi. Setelah menghabiskan sebatang 2 batang samsu, akhirnya tiba-tiba Robbie terfikirkan ide yang sangat liar. Robbie pun langsung menuangkan idenya dan dia menuliskan kata-kata dan akhirnya surat itu pun jadi. Tetapi ternyata ide dari Robbie ini sangat tolol karena kata-katanya ini sangat kotor sekali. Dan memang Robbie sengaja menuliskan kata-kata itu untuk membuat Cecilia marah lagi. Karena nyatanya Robbie ini memang sering bertindak tolol di depan Cecilia. Bukan tanpa alasan Robbie melakukan itu, karena nyatanya Robbie selalu ingin diperhatikan oleh Cecilia. Dan karena Robbie tahu dia tidak bisa melakukan apa-apa, jadi cara dia menarik perhatian Cecilia adalah dengan cara berbuat hal-hal yang tolol. Setelah itu Robbie pun langsung pergi ke rumah Cecilia untuk memberikan suratnya. Tapi karena sungkan, akhirnya Robbie pun memutuskan untuk menitipkan suratnya kepada Briony. Tetapi sialnya, sebelum Briony memberikan suratnya kepada Cecilia, Briony yang memang merupakan seorang bocil, dia pun penasaran dan membuka isi surat itu. Setelah membaca suratnya, tentu Briony shock karena dia tidak menyangka dan tidak pernah membaca tulisan sekotor itu. Ditambah lagi kesalahpahaman Briony sebelumnya yang melihat Robbie melakukan hal-hal yang aneh kepada Cecilia itu membuat Briony menganggap kalau Robbie ini adalah seseorang yang cabul. Lalu Briony memberikan surat kepada Cecilia dengan posisi surat sudah terbuka. Cecilia pun membaca surat itu dan dia terkejut karena kata-katanya sangat kasar sekali dan dia bertanya kepada Briony, "Briony, apa kau sudah membacanya?" Tetapi Briony yang takut, dia tidak menjawab apa-apa. Karena semuanya sudah terlanjur, akhirnya Cecilia pun tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi dia hanya membiarkannya dan semoga saja Briony bisa melupakan tentang kejadian itu. Selanjutnya menceritakan tentang Paul yang gabut, di mana dia berjalan-jalan di rumah dan dia bertemu dengan sepupu dari Cecilia dan Briony. Sepupu dari Cecilia ini ada 3 orang, di mana ada 2 anak cowok laki-laki gendut dan juga ada 1 kakak perempuannya. Di situ Paul pun mengobrol panjang dengan anak-anak kecil itu dan sembari menghibur mereka dengan cara memberikan coklatnya kepada mereka. Dan anehnya Paul ini yang mengobrol bersama anak-anak di bawah umur, entah raut wajahnya terlihat sangat birahi sekali. Scene pun beralih ke malam hari. Robbie yang tadinya diundang Leon untuk makan malam bersama, akhirnya Robbie pun pergi ke rumah Cecilia. Robbie pun mengetuk pintu Cecilia dan sangat kebetulan sekali ternyata yang membukakan pintunya adalah Cecilia itu sendiri. Ketika bertemu dengan Cecilia, tentu di situ Robbie malu-malu kucing karena tadi dia menuliskan sesuatu yang sangat tidak sopan kepada Cecilia. Cecilia pun tidak menanggapi apa-apa dan tidak berkata sepatah kata pun kepada Robbie. Robbie yang merasa bersalah, akhirnya di situ pun dia mengucapkan permintaan maaf kepada Cecilia. Dia mengatakan, "Maaf, seharusnya kata-kata yang kutulis lebih formal dan lebih serius." Cecilia pun membalas, "Aku sangat marah padamu, Robbie, dan aku juga sangat marah padaku sendiri karena aku kira dengan kau melanjutkan studi kedokteran aku bisa bahagia, tetapi nyatanya tidak." Robbie memahami alasan Cecilia marah kepadanya,
Tetapi yang dibingungkan Robby adalah kenapa Cecilia marah dengan dirinya sendiri. Cecilia pun semakin melantur. Dia mengatakan, aku tak tahu bagaimana aku bisa tidak mengetahui perasaanku. Dan seketika itu juga Cecilia mulai menangis. Robby pun bertanya, kenapa kau menangis Cecilia? Ternyata alasan dibalik tangis Cecilia, nyatanya memang Cecilia juga mencintai Robby. Dan ya, air mata adalah kata-kata yang tidak bisa diungkapkan oleh hati. Cecilia pun balik bertanya kepada Robby, kau tahu kan air mata ini berbicara tentang apa? Dan seketika itu juga Robby baru menyadari bahwa ternyata Cecilia juga mencintai dirinya. Karena selama ini perbedaan harta dan kasta yang membuat Robby tidak sadar bahwa nyatanya mereka berdua adalah insan manusia yang saling mencintai. Dan seketika itu juga Robby tanpa mengatakan sepatah kata pun dia pun langsung mencium Cecilia dan di situ akhirnya mereka bercinta. Sialnya di saat itu ternyata Briony sedang melihat adegan mereka berdua dan lagi-lagi di situ Briony salah paham. Dan akhirnya makan malam pun tiba. Cecilia dan Robby yang mengetahui bahwa mereka berdua tadi ketahuan bercinta oleh Briony. Di situ mereka cukup tegang. Tetapi sebelum makan malam dimulai, tiba-tiba terjadi ketegangan karena dua sepupu dari Briony yaitu dua bocil gendut tadi menghilang. Dan di situ semuanya pun langsung disuruh untuk mencari dua bocil tadi. Seluruh keluarga Cecilia pun mencari dua bocil kecil tadi. Tetapi dua bocil gendut ini tidak pernah ditemukan dan beberapa menit kemudian juga tidak ditemukan. Briony pun juga ikut mencari dua bocil kecil tadi. Tetapi sungguh mengagetkan ketika Briony sedang mencari dua bocil tadi, Briony pun mencari ke semak-semak dan dia melihat ada suatu semak-semak yang bergerak-gerak sendiri. Briony pun penasaran dan dia mendekati semak-semak itu dan di situ dia pun menyenter semak-semak itu. Ketika lampu senter itu tepat di bagian tengah-tengah, Briony sungguh terkaget karena di situ ada dua orang yang sedang bersegi di papap. Karena ketahuan, akhirnya cowok yang sedang bersegi di papap itu pun langsung melarikan diri dan ternyata ceweknya adalah sepupu Briony itu sendiri. Sepupu Briony pun di situ menangis karena ternyata di situ sepupu Briony ini habis diperkosa oleh seorang cowok itu tadi. Briony pun bertanya, siapa tadi yang melakukan itu? Karena habis diperkosa, sepupu dari Briony ini shock berat. Dia pun tidak bisa menjawab apa-apa. Akhirnya Briony pun mengajak sepupunya untuk pergi ke rumah. Tentu terjadi kekacauan yang sangat besar di rumah Briony karena semua orang mencari siapa yang memperkosa sepupu Briony ini tadi. Dan Briony pun yang orangnya suka halu, akhirnya dia tanpa alasan yang jelas tiba-tiba menuduh Robby sebagai pelakunya. Di situ pun orang tua dari Briony langsung memanggilkan polisi dan polisi mewawancarai seluruh keluarga Briony. Briony pun menjelaskan alasannya kepada polisi dengan bukti-bukti yang berasal dari ketidakpahamannya seperti surat yang merupakan bercandaan Robby, juga tadi adegan Robby sedang bermesraan bersama Cecilia dan adegan-adegan lainnya. Tetapi Cecilia pun menjelaskan bahwa Robby bukan orang yang jahat dan Robby tidak mungkin melakukan pemerkosaan ini. Dan beberapa menit setelah itu ternyata Robby datang dengan membawa dua sepupu laki-laki dari Briony ini tadi. Robby pun juga bingung kenapa tiba-tiba ramai banyak orang di rumah keluarga Briony dan kenapa juga ada polisi, dan dia dengan wajah polosnya malah tersenyum-tersenyum di depan polisi. Polisi yang tidak mempunyai bukti lain dan juga Robby ini kan orangnya miskin. Akhirnya polisi tanpa alasan yang jelas membawa Robby ke kantor polisi untuk dipenjarakan. Tentu Robby tidak terima karena bukan dia pelakunya, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah itu Cecilia pun langsung mengejar Robby dan memeluk Robby. Di situ Cecilia bilang kepada Robby bahwa dia mencintai Robby dan dia ingin Robby supaya kembali lagi nanti. Dan saat itu Cecilia sangat marah kepada dirinya sendiri. Kenapa cinta ini datang terlambat dan kenapa aku tidak mengungkapkannya dari dulu. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur dan setelah itu Robby pun mendekam di penjara selama 2 tahun. Setelah itu Cecilia dan Robby tidak pernah bertemu lagi sampai pada 4 tahun kemudian. Ketika itu Robby sudah bebas dari penjara
Dan pada masa itu karena Inggris sedang menghadapi Perang Dunia Pertama, Robbie yang merupakan mantan napi, dia sulit mencari pekerjaan. Jadi dia terpaksa mendaftar sebagai angkatan darat untuk ikut berperang di Perang Dunia Pertama. Setelah lama tidak bertemu, saat itu Cecilia mengajak Robbie untuk bertemu kembali. Dan akhirnya hari itu pun Robbie dan Cecilia bertemu. Di awal pertemuan mereka sangat canggung karena mereka sudah lama tidak bertemu. Awalnya mereka saling diam-diaman, bingung mau berkata soal apa. Sampai akhirnya Cecilia mengatakan, "Maafkan aku ya Robbie." Kemudian diceritakan semenjak kejadian pemfitnahan Robbie 4 tahun lalu, Cecilia yang marah kepada keluarganya. Cecilia pun semenjak tahun itu sudah tidak menghubungi lagi keluarganya. Cecilia pun meninggalkan keluarganya, dia hidup di kota sendirian menjadi perawat, dan semenjak itu Cecilia pun juga hidup pas-pasan. Setelah mengetahui fakta itu, Robbie pun merasa bersalah karena Robbie tahu Cecilia tidak bersalah atas kejadian yang menimpa dirinya. Robbie pun berkata kepada Cecilia, "Kau tidak berhutang apapun kepadaku Cecilia." Dan Robbie yang merasa bersalah karena Cecilia sekarang hidup susah, Robbie pun mengatakan, "Seandainya 3 tahun lalu aku tidak melakukan hal-hal yang aneh kepadamu ketika di perpus, mungkin keadaan kita sekarang akan berbeda." Setelah itu pun Cecilia yang nyatanya memang masih mencintai Robbie, dia mengajak Robbie untuk bersama dan kembali dengannya. Tentu Robbie mengingini hal itu, tetapi Robbie diharuskan untuk berangkat berperang. Dan di situ Robbie berjanji ketika nantinya dia telah pulang dari perang, dia akan menikahi Cecilia dan mereka akan berkeluarga. Cecilia tentunya juga sangat senang, dan saat itu Cecilia memberikan foto sebuah villa kepada Robbie, yang mana rencananya villa itu akan dibuat bulan madu ketika Robbie sudah pulang perang nanti. Dan itulah kata-kata perpisahan dari Cecilia dan Robbie. 6 bulan kemudian Robbie dikirimkan berperang di Prancis. Tentu yang namanya medan perang di sana sangat kacau sekali keadaannya. Di tengah keadaan yang sangat kacau itu, sialnya Robbie terpisah dari pasukan Inggris. Saat itu Robbie terpisah bersama 2 temannya. Tetapi Robbie tidak putus asa karena janjinya untuk tetap bersama Cecilia. Jadi dia bersama 2 temannya terus mencari di mana pasukan Inggris. Yang membuat keadaan semakin buruk, ternyata saat itu Robbie terkena tembakan. Untungnya tembakan itu tidak terlalu dalam sehingga Robbie masih kuat untuk berjalan. Meskipun menahan sakit yang teramat sakit, Robbie terus melanjutkan perjuangannya karena dia harus pulang untuk menemui Cecilia. Ketika sedang mencari pasukan Inggris, Robbie sungguh terkaget karena Robbie bersama temannya menemukan banyak mayat anak kecil Prancis yang dibunuh oleh pasukan Jerman. Robbie pun termenung ketika melihat jasad-jasad anak kecil itu, dan Robbie mengingat masa lalunya. Robbie teringat anak kecil yaitu Briony, di mana ternyata dulu Robbie sempat menyelamatkan nyawa Briony. Ya, saat itu Briony sedang bermain di suatu danau dan Briony tenggelam, tetapi untungnya di situ ada Robbie dan Robbie menyelamatkannya. Tragisnya adalah seperti yang kita ketahui, Briony malah tidak membalas budi kebaikan Robbie. Briony malah memfitnah Robbie dan membuat Robbie masuk ke dalam penjara. Dan setelah berhari-hari mencari, akhirnya Robbie menemukan kumpulan pasukan Inggris. Di situ tentu Robbie dan teman-temannya senang luar biasa karena mereka bisa pulang lagi ke Inggris. Robbie pun langsung menemui komandan yang ada di sana, dan Robbie yang sedang dalam keadaan terluka, dia pun meminta untuk segera dipulangkan. Tetapi karena terlalu banyaknya orang di sana dan juga kapal yang tersedia juga tidak cukup banyak, hal itu membuat komandan harus memilih siapa yang harus pulang, dan orang yang terluka biasanya tidak disuruh pulang karena mereka tidak mempunyai harapan hidup yang cukup panjang. Dan karena itulah Robbie menyembunyikan fakta bahwa dia ketika itu sudah tertembak di bagian perutnya. Robbie yang saat itu sangat lemas sekali karena dia sudah tidak kuat menahan sakitnya. Akhirnya Robbie pun mencari tempat sepi untuk beristirahat. Ketika dia sedang tenang beristirahat, tiba-tiba di situ dia bertemu dengan orang asli Perancis. Seseorang itu adalah ibu-ibu yang sangat tua sekali, dan di situ akhirnya Robbie dan ibu-ibu itu bercerita panjang lebar. Ibu itu mengatakan, "Keadaanmu sangat buruk sekali nak, kau harus diobati."
Tetapi Robby membalas, tidak ada yang bisa kulakukan karena semua pengobatan sudah tidak ada dan aku harus pulang karena aku harus menemui seseorang yang sangat kucintai. Dan di malam itu pun Robby langsung memutuskan untuk memaksa komandannya agar dia bisa pulang sekarang karena dia sudah tidak kuat lagi. Tetapi teman Robby mengingatkan kalau itu tidak bisa terjadi karena kita harus menunggu. Akhirnya teman Robby pun menyadarkan Robby dan akhirnya Robby beristirahat di suatu tempat bersama temannya. Di situ pun teman Robby akhirnya merawat Robby dan menyuruh Robby untuk istirahat, dan temannya pun mencari kabar kapan mereka bisa pulang. Ketika teman Robby kembali, teman Robby memberikan kabar yang sangat membahagiakan karena keesokan paginya akan ada banyak kapal dan Robby dan temannya juga bisa pulang ke Inggris lagi. Tentu di situ Robby senang luar biasa karena dia sudah tidak sabar untuk bertemu Cecilia. Padahal ketika itu Robby sudah tidak kuat menahan sakitnya karena lukanya sudah mulai membusuk. Dan untuk menguatkan dirinya akhirnya dia melihat foto villa yang diberikan oleh Cecilia. Dan di malam itu pun karena Robby sudah sangat sakit, dia pun mulai mengigau. Teman Robby berusaha untuk menguatkan Robby. Robby, kau pasti bisa, kita besok akan pulang ke Inggris, kita pasti berhasil Robby. Tidurlah sekarang, istirahatlah sekarang. Dan akhirnya di malam itu Robby tertidur dan temannya pun menemani Robby sampai pagi. Di pagi harinya teman Robby membangunkan Robby dan sangat brengsek memang, ternyata Robby telah meninggal dunia. Ya, di malam itu ketika Robby sedang tertidur, dia ketika itu juga meninggal dunia karena keracunan darah. Karena luka yang ada di dalam tubuhnya sudah membusuk. Mendengar kabar itu tentu Cecilia sangat sedih dan dia sudah tidak mampu hidup lagi karena semasa hidupnya dia hanya menantikan Robby untuk pulang, tapi Robby tidak pernah kembali. Di saat yang lain, Briony yang sekarang sudah remaja, dia ternyata mengetahui fakta bahwa yang memperkosa sepupunya dulu bukanlah Robby melainkan adalah si Paul. Dan di situ Briony sangat merasa bersalah karena dia telah memfitnah Robby. Dia pun ingin meminta maaf kepada Robby, tetapi semuanya telah terlambat karena Robby telah meninggal dunia. Tentu ketika itu Briony juga ingin meminta maaf kepada Cecilia karena Briony tahu Cecilia mencintai Robby. Tetapi Briony tidak pernah berani meminta maaf kepada Cecilia karena Briony tahu Cecilia pasti sangat marah kepada Briony. Dan nasib menjadi semakin tragis karena tidak lama setelah Robby meninggal, Cecilia juga meninggal karena terkena bencana banjir di kotanya. Ya, film ini kisahnya sangat mengenaskan memang dan tragis. Dan semua ini terjadi karena memang ulah si bocil kecil Briony yang sangat brengsek memfitnah Robby dulunya. Di akhir film kita ditunjukkan adegan bahwa ternyata Briony yang sudah di umur yang sangat tua, Briony masih tidak bisa memaafkan dirinya karena kesalahan yang dilakukannya dulu, yaitu memfitnah Robby. Dan film diakhiri dengan Briony tua yang mengakui bahwa dialah yang menyebabkan Robby dan Cecilia tidak bisa bersama. Dan filmnya pun habis. Ya, sangat brengsek memang film satu ini karena memang gara-gara si Briony brengsek kecil satu ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.